Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar siswa-siswi hebat semuanya? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat, ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Bertemu lagi dengan Bu Fenty dalam mata pelajaran PAI dan Budi Pekerti. Bu Fenty akan menemani beberapa menit ke depan untuk siswa-siswi hebat semuanya. Nah, karena supaya ilmu kita bermanfaat, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Nah, selanjutnya seperti biasa kita tadarus Al-Quran. Untuk hari ini tadarusnya surat An-Nazi'at ayat 1 sampai 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wan nazi'ati gharqa wan nasyitati nashqa was-sabihati sabha. Setelah tadarus Al-Quran, seperti biasa Bu Fenty akan menyapa terlebih dahulu siswa-siswi hebat semuanya yang ada di sini. Karena hari ini topiknya adalah tentang iman kepada kitab Allah dan mencintai Al-Quran, maka Bu Fenty akan menyapa dengan sesuatu yang berkaitan dengan hal tersebut. Siap ya? Semuanya mengikuti gerakan Bu Fenty, sapaan Bu Fenty. Mana pecinta Quran? Ini pecinta Quran. Yang mana? Yang ini? Di mana? Di sini. Siapa? Saya. Allahu Akbar. Selanjutnya Bu Fenty akan menjelaskan tentang tujuan pembelajaran kita hari ini. Seluruh peserta didik harus memahami pengertian iman kepada kitab Allah baik secara bahasa maupun secara istilah, mengetahui hukumnya, hukum beriman kepada kitab Allah. Nah, juga menguraikan caranya, bagaimana cara beriman kepada kitab Allah. Nah, kemudian menguraikan nama-nama kitab Allah, dan yang terakhir mencintai Al-Quran sebagai pedoman hidup umat Islam. Nah, selanjutnya Bu Fenty akan bertanya nih kepada siswa-siswi hebat semuanya. Nah, beriman kepada kitab Allah itu rukun iman yang keberapa ya? Ada yang masih ingat? Ya, betul, yaitu rukun iman yang ketiga. Di kelas 7 semuanya sudah belajar tentang iman kepada Allah, iman kepada malaikat, dan yang ketiga, beriman kepada kitab Allah. Hebat semuanya. Selanjutnya Bu Fenty akan menjelaskan tentang pengertian iman kepada kitab Allah baik secara bahasa maupun secara istilah. Secara bahasa, iman itu artinya apa? Nah, betul, iman itu artinya percaya, tasdiq, membenarkan. Adapun secara istilah, tasdiqun bil qalbi, membenarkan dengan hati, iqraru bil lisan, mengikrarkan dengan lisan, wa amalun bil arkan, dan mengamalkan dengan perbuatan. Nah, adapun kitab itu secara bahasa adalah tulisan. Nah, secara keseluruhan, apa sih iman kepada kitab Allah itu? Iman kepada kitab Allah itu adalah mempercayai dengan sepenuh hati bahwa Allah menurunkan kitab-kitab kepada para rasul melalui malaikat Jibril sebagai pedoman hidup untuk manusia untuk kemaslahatan di dunia maupun di akhirat. Nah, tentunya untuk umatnya. Selanjutnya Bu Fenty akan menjelaskan tentang hukumnya. Hukum beriman kepada kitab Allah itu hukumnya apa? Hukumnya adalah fardu ain. Fardu ain itu adalah kewajiban untuk setiap individu. Sama seperti kewajiban sholat 5 waktu, kewajiban berzakat. Nah, itu adalah setiap individu. Nah, tidak bisa diwakilkan oleh yang lain.
Nah, selanjutnya Bu Fenty akan menguraikan tentang bagaimana sih cara beriman kepada kitab Allah itu seperti apa. Nah, karena dalam hidup ini ada berbagai cara, ada berbagai kiat. Misalnya, kalian ingin pintar, caranya bagaimana? Berdoa dan belajar. Ingin kaya, berdoa dan bekerja keras. Ingin sehat, berdoa dan menjaga kesehatan. Sekarang, bagaimana caranya beriman kepada kitab Allah? Ada dua cara beriman kepada kitab Allah. Yang pertama, kitab-kitab yang diturunkan sebelum Al-Quran. Yaitu caranya adalah kita meyakini bahwa kitab-kitab tersebut benar-benar diturunkan oleh Allah, bukan karangan dari para rasul. Kemudian kita meyakini isinya sebelum ada perubahan dari para penulisnya. Selanjutnya, bagaimana kita beriman kepada kitab Al-Quran ini sebagai kitabnya umat Islam? Yang pertama adalah meyakini bahwa kitab Al-Quran itu diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril al-muta'abbad bitilawatihi, ya, yang bernilai ibadah bagi yang membacanya. Kemudian kita meyakini bahwa isi Al-Quran itu adalah benar gitu ya, karena ada dalilnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna nahnu nazzalnal Qur'an wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kami sudah menurunkan Al-Quran dan kami akan menjaganya. Di antara cara beriman kepada kitab Al-Quran itu adalah yang pertama, tilawah. Kita harus membacanya. Nah, siswa-siswa hebat di sini membaca Al-Qurannya berapa halaman, berapa lembar? Nah, minimalnya satu hari itu 1 juz. Fenty kasih tugas ya. Kemudian setelah tilawah kita harus memperbaiki bacaan, tahsin tajwidnya harus betul-betul bacaannya. Kemudian tahfidz, dihafal supaya kita mendapatkan pahala. Yang terakhir diantaranya adalah mengamalkannya. Apa yang sudah dibaca, bacaannya bagus, kita hafalkan, kemudian diamalkan. Fenty selanjutnya akan bernyanyi nih. Fenty akan bernyanyi tentang bagaimana kita harus termotivasi untuk menghafal Al-Quran. Supaya kalian lebih bersemangat dalam menghafal Al-Quran, Bu Fenty akan bersyair beberapa bait syair. Boleh didengarkan ya? Siap untuk mendengarkan? Fenty akan bersyair. Kuputuskan satu impian, aku ingin jadi hafiz Quran. Ku akan bertahan walau sulit melelahkan. Allah beri aku kekuatan. Ku impikan sepasang mahkota untuk berikan di akhirat kelak, sebagai pertanda bahwa kau sangat ku cinta. Aku cinta engkau karena Allah. Selanjutnya Bu Fenty akan menjelaskan tentang nama-nama kitab Allah. Secara bahasa, kitab itu ada dua pengertian ya. Yang pertama adalah perintah, yang kedua adalah tulisan. Kalau secara istilah, kitab itu adalah wahyu Allah yang Allah turunkan kepada para rasul melalui malaikat Jibril sebagai pedoman hidup untuk umatnya dan telah dibukukan. Nah, ini berbedanya dengan suhuf ya. Kalau suhuf itu kan wahyu Allah yang diberikan kepada para rasul tetapi tidak dibukukan. Kalau kitab itu dibukukan.
Sekarang Bu Fenty akan menguraikan satu-satu bahwa Allah menurunkan 4 kitab. Yang pertama, kitab apa? Kitab Taurat. Kitab Taurat itu adalah kitab yang diberikan kepada Nabi Musa. Yang diberikan kepada Nabi Musa melalui malaikat untuk atau sebagai petunjuk untuk kaum Bani Israel. Sekarang Bu Fenty akan membacakan dalil bahwa kita itu harus mengimani Taurat itu adalah kitab yang Allah turunkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ataina Musal kitab, dan kami berikan kepada Nabi Musa Alkitab atau Taurat. Nah, apa sih isi dari Taurat itu? Nah, isi dari Taurat itu terkenal dengan The Ten Commandments, 10 perintah Tuhan. Di antaranya adalah dilarang untuk menyekutukan Tuhan. Jangan menyebutkan Tuhan Allah sia-sia. Mensucikan hari Sabtu. Menghormati orang tua. Jangan berzina. Jangan mencuri. Jangan bersaksi palsu. Dan lain sebagainya. Itulah di antara penjelasan tentang kitab Taurat. Selanjutnya Bu Fenty akan menjelaskan yang kedua adalah kitab Zabur. Yang kedua adalah kitab Zabur. Kitab Zabur yaitu kitab yang Allah turunkan kepada Nabi Daud alaihissalam untuk disampaikan kepada umatnya sebagai pedoman hidup. Isinya apa sih kitab Zabur itu? Isinya adalah tentang doa, tentang zikir, tentang nasihat, tentang hikmah. Tetapi dalam kitab Zabur ini tidak ada syariat, karena umat Nabi Daud Allah perintahkan untuk mengikuti syariat Nabi Musa. Nah, Bu Fenty akan membacakan dalilnya bahwa kita harus mengimani kitab yang kedua yaitu kitab Zabur. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ataina Dawuda Zabura, dan kami berikan kepada Nabi Daud kitab Zabur. Selanjutnya Fenty akan menjelaskan yang ketiga, yaitu kitab apa? Yang ketiga, kitab Injil. Yang ketiga, kitab apa? Yaitu kitab Injil. Fenty akan menjelaskan sedikit tentang kitab Injil. Apa sih kitab Injil itu? Yaitu kitab yang Allah turunkan kepada Nabi Isa alaihissalam untuk menjadi pedoman hidup dan menjadi penuntun untuk umatnya, yaitu Bani Israel. Nah, selanjutnya Bu Fenty akan membacakan dalil kenapa kita harus mengimani kitab Injil sebagai kitab yang diturunkan oleh Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa atainahul Injil, dan kami berikan kepada Nabi Isa kitab Injil. Nah, kira-kira apa sih isi dari kitab Injil itu? Yang pertama adalah isi dari kitab Injil itu yaitu mentauhidkan murni kepada Allah. Nah, yang kedua adalah menyempurnakan isi kitab dari kitab Taurat. Nah, yang ketiga, hidup harus hemat, tidak boleh boros. Yang keempat adalah membenarkan kitab-kitab yang turun sebelumnya. Terakhir, Bu Fenty akan menjelaskan yang keempat, kitab apa? Kitab Al-Quran.
Yang keempat, kitab apa? Yaitu kitab Al-Quran. Apa sih kitab Al-Quran itu? Ada yang tahu? Pastinya tahu ya. Jadi Al-Quran huwa kalamullah. Jadi Quran itu adalah kalam Allah al-munazzal ala rasulihi, yang Allah turunkan kepada rasulnya. Siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam biwasitati Jibril, dengan perantaraan malaikat Jibril. Nah, kemudian diriwayatkannya secara mutawatir al-muta'abbad bitilawatihi, bernilai ibadah ketika membacanya. Ketika kita membaca Al-Quran, satu huruf itu adalah 10 kebaikan. Nah, bayangkan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu kan berlipat-lipat pahala. Nah, selanjutnya apa sih dalilnya bahwa kita itu harus mengimani Al-Quran sebagai pedoman hidup kita sebagai umat Islam? Nah, kita sudah tahu ya dalilnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Itulah kitab, tidak ada keraguan di dalamnya, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Selanjutnya Bu Fenty akan menjelaskan tentang sejarah nih, sejarah turunnya Al-Quran. Al-Quran itu diturunkan pada abad ke-6 ya. Waktu itu Nabi Muhammad sedang berkhalwat di Gua Hiro. Kemudian tiba-tiba datang malaikat Jibril memberikan wahyu, Iqra, Muhammad baca. Kemudian Nabi menjawab, Ma'ana biqari'in, aku tidak bisa membaca. Kemudian malaikat Jibril bertanya lagi, Iqra, bacalah. Kemudian Nabi Muhammad menjawab, Ma'ana biqari'in, aku tidak bisa membaca, sampai 3 kali. Kemudian malaikat Jibril menurunkan wahyu pertama surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'allamal insana ma lam ya'lam. Itu adalah wahyu pertama. Coba, seluruh isi Al-Quran itu ada berapa juz? Betul, 30 juz, 114 surat, kemudian 6.666 ayat, kemudian 345.345 huruf. Diturunkan selama 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Kalau para ulama ya menggenapkan menjadi 23 tahun, 13 tahun di Mekah dan 10 tahun di Madinah. Nah, kemudian sekarang apa sih isi kandungan dari Al-Quran itu? Kalau siswa-siswi hebat yang suka membaca Al-Quran dan suka menghafal pastinya tahu ya. Isi dari Al-Quran itu adalah yang pertama pastinya mentauhidkan bahwa kita itu hanya wajib menyembah hanya karena Allah, hanya untuk Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Allah lah kita beribadah, hanya kepada Allah lah kita memohon pertolongan. Kemudian isi Al-Quran itu juga ada tentang ibadah, ada perintah sholat, perintah zakat, perintah saum. Kemudian ada tentang akhlak, bagaimana wala tamshi fil ardi maraha, kita tidak boleh sombong. Waghdud min sautik, harus merendahkan suara. Kemudian ada tentang wa'dun wa wa'id, janji dan ancaman.
Bagi orang yang beriman akan diberikan surga. Bagi orang yang kufur, yang berbuat dosa, akan disediakan neraka. Kemudian juga bagaimana jalan menuju kebahagiaan itu. Kemudian isinya tentang kisah-kisah, kisah para nabi, kisah tentang umat-umat terdahulu, dan yang lainnya. Nah, selanjutnya, apa sih keistimewaan Al-Quran sebagai kitab suci? Karena kitab yang diturunkan terakhir, keistimewaan dari Al-Quran adalah membenarkan, musaddiqa, jadi membenarkan kitab-kitab yang turun sebelumnya, menyempurnakan kitab-kitab yang turun sebelumnya. Kemudian ketika dibaca memberikan ketenangan. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Ingatlah dengan mengingat Allah. Membaca Al-Quran itu kan mengingat Allah, akan diberikan ketenangan hati. Demikianlah pemaparan Bu Fenty hari ini tentang iman kepada kitab Allah dan mencintai Al-Quran. Kesimpulannya adalah bahwa beriman kepada kitab Allah itu salah satu dari rukun iman yang 6. Barang siapa yang beriman kepada kitab-kitab Allah, maka dia termasuk orang yang beriman. Dan hati-hati, yang tidak mengimani kitab Allah, maka dia tidak termasuk orang yang beriman. Dan kita pun sebagai umat Islam harus mencintai Al-Quran, mengimani Al-Quran dengan cara apa? Dibaca, kemudian bacaannya diperbaiki, dihafal, dan diamalkan. Nah, jangan sampai Al-Quran itu hanya sebagai hiasan saja ya, tetapi harus dibaca. Kesimpulannya seperti itu. Seperti biasa, Bu Fenty akan memberikan evaluasi nih, evaluasi apakah siswa-siswi hebat di sini memperhatikan atau tidak penjelasan Bu Fenty. Nah, Bu Fenty akan berikan evaluasi. Yang pertama adalah, apa sih yang dimaksud dengan kitab Taurat, kitab Zabur, kitab Injil, dan kitab Al-Quran? Nah, kemudian yang kedua, sebutkan dalilnya. Nah, dalil dari kenapa kita harus mengimani kitab Taurat, kemudian Zabur, Injil, dan Al-Quran. Kemudian yang ketiga, isinya tentang apa? Nah, dalam kitab Taurat, kitab Zabur, kitab Injil, dan kitab Al-Quran. Dan yang terakhir, Bu Fenty menyuruh untuk menghafal. Nah, coba hafalkan dalil tentang perintah beriman kepada kitab Al-Quran dan kalian sebutkan istimewanya. Demikian pemaparan dari Bu Fenty hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mudah-mudahan kita semua menjadi ahli Quran, menjadi keluarga Allah, karena al-mahir bil Quran ma'as safaratil kiramil baroroh. Orang yang mahir terhadap Al-Quran itu akan bersama dengan para malaikat. Kemudian bagi kita yang masih terbata-bata, jangan putus asa. Terus menerus latihan membaca Al-Quran sampai lancar, sampai kita menjadi mahir dalam Al-Quran. Walaupun seperti itu, bagi yang masih terbata-bata, pahalanya ajroni, yaitu 2 pahala. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Bu Fenty tutup dengan doa. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah, wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu, ila liqa, nanti dalam materi berikutnya.